dijual serta dijinjing masuk kampung luar kampung ku beli. Sayur semanggi dicampuri dengan bumbunya dan tak lupa juga tempenya. Mari bang coba beli sayur semanggi Surabaya. Dijual serta dijinjing masuk kampung luar kampung ku beli. Enak benar bumbunya dan sedaplah rasanya. Sayur semanggi dukulan dicampuri dan tak lupa tempenya. Mari bu coba beli sayur semanggi Surabaya. Dijual serta dijinjing keluar kampung masuk kampung ku beli. Selamat sore hadirin yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali saya Fani Sutrisna bisa menjumpai Anda di dalam program Semanggi. Pemirsa, kita tahu bahwa polio, busung lapar dan juga kurang gizi dan beberapa penyakit kronis yang lainnya pada balita kini muncul lagi di berbagai daerah di negeri ini. Tapi hal yang bisa membuat kita cukup lega atau yang bisa membuat kita bisa tertawa-tawa adalah karena di Jawa Timur ini angkanya tidak sebesar di daerah-daerah yang lain. Pertanyaannya adalah apakah itu karena program revitalisasi posyandu berjalan dengan baik di Jawa Timur atau ada alasan yang lain? Untuk itu topik kita hari ini adalah revitalisasi posyandu. Kita akan tahu bagaimana bentuk dan seperti apakah revitalisasi posyandu itu. Untuk itu langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang sudah ada di studio. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono selaku Wakil Ketua Yayasan Damandiri. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Haryono, apa kabar Pak? Baik. Semakin segar ya Pak ya? Iya, soalnya di sini banyak kawan-kawan lama. Ada Pak Gubernur, ada Kepala Dinas Kesehatan, Betul. ada Kepala BKKBN Pusat. Persis seperti zaman dulu saja. Wah, luar biasa. Baik, silahkan duduk Terima kasih, Pak. Mbak. Kemudian selanjutnya tentunya yang kami hormati Gubernur Jawa Timur Bapak Imam Utomo, silahkan Bapak. Gimana kabar Pak? Luar biasa. Senang ya Pak ya, ternyata di Jawa Timur angka-angka dari beberapa penyakit kronis yang ternyata di daerah lain itu angkanya tinggi, di Jawa Timur ternyata tidak setinggi di daerah lain. Gimana tanggapan Bapak? Saya kira mengembirakan kita, tapi walaupun demikian masih banyak yang harus kita kerjakan ke depan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Imam Utomo. Silahkan duduk Pak. Ya, dan selanjutnya Ibu Dr. Sumaryati Aryoso SKM selaku Kepala BKKBN. Ibu, tetap cantik ya Bu ya. Baik, silahkan Ibu. Ya, kita sambil duduk-duduk ngobrol-ngobrol soal revitalisasi posyandu ini.
Tapi kelihatan segar-segar hari ini Bapak Haryono sebenarnya masih olahraga nggak sih kalau kita bicara soal kesehatan ya, mumpung banyak pakar Olahraga, kesehatan terus di sini. juga jalan-jalan ke kampung-kampung, bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di desa-desa, dan melihat pembangunan seperti di Jawa Timur ini, Bapak Gubernur kita yang sangat kita cintai. Rupa-rupanya tidak pernah menidurkan posyandu. Begitu Bahkan program-program yang sifatnya dinamakan Tridaya, oleh beliau itu tetap hangat di hatinya dan juga hangat di lapangan. Seperti itu ya, wow. Ya, baik. Terus kalau Pak Imam sendiri gimana nih Pak? Kalau kita langsung saja ke revitalisasi posyandu ya Pak Imam ya. Kan kita tahu bahwa program itu sudah ada semenjak tahun 1999 ya. Bahkan tahun 2001 kalau saya nggak salah surat edaran menterinya diperbarui ya. Kira-kira seperti itu ya. Itu untuk Jawa Timur sendiri sampai sekarang implementasinya itu seperti apa? Saya dengar cukup baik ya Pak ya. Jadi begini, saya mencoba untuk sedikit memberi gambaran tentang posyandu kita adalah salah satu bagian dari Gardu Taskin. Gardu Taskin adalah gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Di dalamnya tadi Pak Haryono menyampaikan ada 3 yang harus kita berdayakan. Pemberdayaan yang pertama adalah pemberdayaan manusianya. Jadi jangan sampai manusia itu terlanjur miskin, itu harus kita berdayakan pendidikannya, kesehatannya termasuk dalamnya. Pemberdayaan yang kedua adalah pemberdayaan usahanya agar mereka tadi yang miskin tidak nyadong terus, harus ada usaha ke depan. Pemberdayaan yang ketiga adalah lingkungannya supaya tidak terjadi kelihatan miskin betul, maka lingkungannya dibenahi. Rumah yang belum disemen, jalan masuk ke desa itu yang belum bagus diperbaiki dan sebagainya. Tetapi program posyandu itu masuk di dalam pemberdayaan yang pertama, yaitu pemberdayaan manusianya karena salah satu diantaranya adalah memelihara kesehatannya itu. Itulah yang harus kita lakukan dan pekerjaan saya Gardu Taskin ini sudah dimulai sejak zaman Pak Haryono dari Menteri. Oh iya, gitu. Iya betul. Sekali ya Pak ya. Waktu itu. Terus oleh karena itu kita teruskan sekarang. Jadi selama saya menjadi gubernur yang kedua sampai dengan yang kedua ini Gardu Taskin itu kita lakukan. Hanya saja Gardu Taskin yang kita lakukan sekarang ini kan per desa. Desa di Jawa Timur jumlahnya 8.400-an. Padahal kemampuan provinsi itu 1 tahun itu hanya sekitar 400 desa lah sampai dengan yang terakhir kemarin. Bayangkan kalau 1 tahun 400 desa, 8.400 lebih desa itu berapa tahun? Bisa 21 tahun tuh. Betul, Pak. Wah, lama sekali. Oleh karena itu kita mengharapkan pemerintah ke depan ini membiayai desa ini. Karena di desa itulah letaknya semua yang ada kesulitan di tanah air ini. Ya, jadi masalahnya yang perlu di-highlight seperti biaya. Betul, ya, biaya, betul, biaya. Baik, terus tapi tentunya suksesnya program revitalisasi posyandu ini tidak lepas dari bantuan seluruh ornamen masyarakat ya. Betul, Salah satunya ya. organisasi kemasyarakatan Ya, seperti BKKBN gitu ya. BKKBN itu organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan Pak Haryono. Pak Haryono ya. Dan mandiri ya. Mandiri, betul. Oke, tapi semuanya pasti harus ikut Harus bahu-membahu ya. bersama-sama, Baik. sama-sama. Maksud saya kalau BKKBN sendiri bagaimana Bu? Sampai sejauh mana Bu memberikan bantuan dan masukan kepada program revitalisasi posyandu ini? Iya, sebetulnya pertama kali dulu posyandu itu memang kerjasama antara BKKBN, waktu itu Pak Haryono Siono, dengan Depkes Pak Suwarjono Suryaningrat. Tapi memang kemudian berkembang dan sebagainya. Yang jelas sekarang dalam rangka revitalisasi posyandu, BKKBN ikut aktif karena memang kader-kader KB itu juga sekaligus kader-kader yang menangani posyandu. Iya, betul. Dan karena juga kita melihat seperti disampaikan Bapak Gubernur, manusia ini harus diberdayakan. Karena itu melalui kader-kader kami berperan aktif di posyandu dengan binaan atau bantuan dari PLKB, petugas lapangan keluarga berencana yang menggerakkan mereka supaya semua kegiatan yang masyarakat ini berjalan termasuk posyandu tadi. Jadi posyandu sendiri kan pelayanan berbagai macam ya, penyuluhannya dan terutama ini kan di bidang kesehatan, gizi, KB dan lingkungan. Jadi ini harus bersama-sama. Kalau kita bersama-sama dari seluruh masyarakat di pedesaan, maka masyarakat akan lebih cepat mandiri, apalagi dengan dukungan dari pemerintah
pasti semua keinginan, cita-cita kita bisa terwujud. Seperti itu ya. Tapi masyarakat juga harus mendukung ya tentunya. Oh jelas, ya, karena ini justru berbasis masyarakat juga ya, Bu, kekuatannya ya? itu ada di Di masyarakat itu. masyarakat ya. Baik. Dan kalau bicara soal BKKBN itu kan sejarahnya dulu memang Posyandu BKKBN dengan Depkes dan itu Iya. kalau nggak salah Bapak ya yang penggagasnya ya. Ya, sekitar tahun-tahun 82. Bisa diceritain nggak Pak sejarahnya bisa, itu gimana bisa. Pak? Karena pada waktu itu sebenarnya program KB itu yang awal-awal mempunyai yang dinamakan kelompok-kelompok aseptor, Pak. Bapak Betul. masih ingat kelompok aseptor itu kumpul-kumpul, saling bagi pil, saling rasan-rasan. Kok pakai spiral, kadang-kadang ada sakitnya, ada tidak sakitnya, minum pil, kadang-kadang lupa, tetangganya mengingatkan. Lama-lama yang punya anak balita itu ditimbang minta tolong bidan dari Departemen Kesehatan, akhirnya menyatu bidan dengan petugas lapangan KB. Akhirnya ada pos yang namanya pos KB dengan penimbangan, pos KB dengan gizi. Akhirnya waktu Pak Suarjono diangkat menjadi Menteri Kesehatan, saya diangkat menjadi Kepala BKKBN. Daripada kita berpisah, mari kita bersatu membuat apa yang dinamakan Posyandu. Jadi sejarahnya seperti itu dan pada waktu itu Posyandu Sesudah memang itu Pak Gubernur punya Iya. pasukan yang banyak, Iya. namanya PKK. Karena diketuai oleh Ibu Gubernur, Ibu Bupati dan sebagainya. Daripada 2 bersatu, 3 bersatu. Kemudian ada bidan, daripada 3, 4. Kemudian ada ulama, daripada 4 ada 5. Iya. Jadi Posyandu itu ada Posyandu dengan ulama, ada Posyandu dengan bidan, ada Posyandu dengan ahli-ahli dari Departemen Tenaga Kerja. Di samping para ibu-ibu itu setelah anaknya ditimbang, ibunya ditimbang yang hamil, diimunisasi, kemudian mari kita bekerja bersama membuat keranjang, membuat anyaman, lalu menjadi Posyandu Plus. Wah, luar biasa. Luar biasa. Plus Iya. Dan UPPKS itu. kemudian Iya. juga lalu kredit dan sebagainya. Tapi itu pada saat itu ya, lain dulu lain sekarang ya. Terus berkembang. Oh, Pak masih terus Gubernur berkembang kemudian ya. lalu muncul dengan ide Tridaya. Tridaya itu. Nanti kita akan lanjutin lagi. Siap, Tapi siap, sebelumnya siap, kita siap. saksikan dulu visual yang berikut ini masih mengenai Posyandu. Kasus busung lapar yang merebak di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini membuat resah masyarakat termasuk para pimpinan di Jawa Timur. Meskipun tidak terlalu besar kasus busung lapar di Jawa Timur, namun tidak dapat dipungkiri di beberapa kabupaten dan kota masih ditemui kasus yang hampir sama, yakni balita kurang gizi atau dengan istilah balita kurang energi protein. Pendataan segera dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak balita yang terkena kasus kurang gizi. Belum selesai kasus gizi buruk, saat ini merebak pula kasus flu burung dan cikungunya. Khusus penyakit cikungunya atau flu tulang telah menyerang lebih kurang 50 anak hingga dewasa di Surabaya, tepatnya Jalan Simo Pomahan Baru, RT 3 RW 5, Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Simo. Cikungunya ini cepat menular, terutama di tengah perkampungan yang lingkungannya kumuh. Untuk menangani masalah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pihak lainnya. Pemerintah saat ini menganjurkan memfungsikan kembali Posyandu yang diharapkan dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan balita di daerahnya. Alhamdulillah, Jawa Timur Posyandu masih tetap berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dengan instruksi dari Bapak Presiden beserta Ibu, yang mana beliau ingin akan menggalakkan Posyandu dengan mungkin ada bantuan dana-dana mungkin untuk kader maupun untuk PNP-nya. Melalui Posyandu ini diharapkan kasus gizi buruk ataupun kasus lainnya yang banyak menimpa balita dapat diantisipasi sehingga upaya menghasilkan generasi muda yang sehat dan cerdas dapat terwujud. Bukit ini, Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, dan
Dan masih di Semanggi tentunya kita sudah saksikan bersama tadi visual dan ada Ibu ya tadi Pak ya? Iya. Sebagai Gimana, Pak? ketua tim penggerak PKK barangkali. Iya, ya. Pacar, bekas Gini, pacar. Pak. Pendapatnya atau kesan-kesannya dengan ini tanggapan dari Ibu tadi? Nah, begini, memang kita terima kasih kepada Pak Presiden kembali bahwa Posyandu harus direvitalisasi dalam ke depan ini. Karena bagaimanapun juga melalui Posyandu itulah hal-hal yang tadi menyebabkan kekurangan gizi, kemudian ibu yang tidak sehat, kemudian masyarakat yang juga ingin berobat mulai kesulitan, mulai Posyandu itu bisa dilakukan karena di dalam Posyandu itu ada disebut 5 meja tadi yang saya katakan, yaitu mejanya untuk ibu hamil, mejanya untuk anak, di mana anak itu ditimbang, ini ada tanggung jawabnya bidan, mejanya pos KB, ini untuk KB, mejanya PKK yang untuk termasuk imunisasi dan di dalamnya, kemudian ada juga mejanya dokter untuk pengobatan umum, di situ ada semua. Dan lain-lain seperti tambahkan Pak Aryono tadi yang disebut dengan Posyandu Plus tadi, di dalamnya akan menyangkut ya kerajinan, ya budaya, ya apa dan sebagainya. Oleh karena itu Provinsi Jawa Timur ke depan Posyandu ini menjadi program utama kita kembali untuk mengatasi kemiskinan ke Itu depan. menjadi komitmen Bapak ya Pak ya? Betul. Baik. Ya kemudian tadi masalah krisis ya tadi Bapak juga sudah singgung sedikit ya dengan dulu Posyandu sempat sangat berjaya gitu Pak ya. Saya masih ingat kalau nggak salah 10 tahun yang lalu sempat kita dinyatakan bebas polio ya. Itu berkat Bapak Haryono Siono juga ya? Bukan. Saya banyak teman-teman Departemen Kesehatan, kita mengadakan kerjasama dalam rangka imunisasi. Iya. Jadi ada imunisasi yang berjalan di seluruh tanah air dan diulang. Seperti itu ya. Iya. Ya kemudian setelah krisis ekonomi ya sampai sekarang gitu akhirnya sekarang polio menjadi satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan gitu Pak ya. Dan Kalau nampak- menurut Bapak itu apakah krisis ekonominya yang jadi permasalahan atau ada masalah lain? Jadi agak kompleks Mbak. Ini merupakan satu program yang rupa-rupanya agak tertunda sedikit, tapi sekarang sudah mulai difikirkan kembali dan dilaksanakan. Imunisasi polio juga sudah dilakukan di tempat-tempat yang dianggap rawan, dan dengan sendirinya seperti dikatakan Pak Gubernur tadi, Posyandu direvitalisasi, dan di Jawa Timur ini dengan izin Pak Gubernur, mulai hari ini kita setiap 2 minggu bersama dengan TVRI Surabaya akan mengundang para bupati dan mereka-mereka yang terlibat di dalam proses pembangunan Tridaya ini untuk maju ke depan, menjadi corong untuk mengajak rakyat bangkit kembali dan mensejahterakan masyarakat di Jawa Timur. Seperti itu ya. Oke. Ya baik, dan untuk revitalisasi Posyandu itu sendiri kan sebenarnya banyak sekali ya yang harus difikirkan gitu, mulai dari kader-kadernya, terus sarana dan prasarananya, biaya itu sebenarnya menjadi komitmen siapa sih Pak? Barangkali Begini, saya akan ceritakan sedikit. Sebetulnya di dalam Posyandu itu ada intervensinya sekarang itu puskesmas di dalamnya. Jadi melalui puskesmas yang aktif dengan dokternya dan sebagainya itu Posyandu akan lebih aktif kembali. Oleh karena itu sebetulnya ada keinginan dari kita untuk mencoba untuk membesarkan kembali biaya-biaya yang ada di puskesmas itu, sehingga Posyandu ke depan bisa menjadi bahan yang terbaik. Gitu. Yang kedua, tentunya Posyandu karena ini dari masyarakat, dan untuk masyarakat kira-kira di dalam masyarakat itu kan ada masyarakat yang mampu, ada masyarakat yang tidak mampu. Di dalamnya bisa secara gotong royong begitu. Di samping intervensinya juga para kepala-kepala daerah sekarang ini, khususnya para bupati, gubernur kita ini. Oleh karena itu ini yang akan kita lakukan. Sehingga Posyandu ke depan itu bisa membawa percepatan lah di dalam rangka mengatasi apakah itu kesehatan anak, apakah itu juga kesehatan ibu, termasuk juga pengentasan kemiskinan ke dalam. Gitu. Seperti itu ya. Jadi Ya. memang merupakan kerja keras yang harus dilakukan oleh Betul. kita bersama-sama ya, bukan hanya satu pihak atau dua pihak saja ya. Baik. Kalau Ibu sendiri, Ibu ya selaku ketua atau kepala dari BKKBN ya Ibu ya.
Menurut Ibu, kalau dulu kan pernah Posyandu tuh benar-benar sukses ya Bu ya, selaku Ibu dokter juga kan, Ibu pasti lebih mengerti. Dan sekarang tiba-tiba fenomena penyakit seperti polio, busung lapar, kurang gizi itu muncul gitu Bu ya. Menurut Ibu penyebabnya itu apa Bu? Apakah memang Posyandunya yang harus disalahkan karena tidak terdengar atau ada permasalahan lain Bu? Sebenarnya disampaikan Pak Haryono tadi, sebenarnya masalah kita itu kompleks ya. Kalau kita lihat masalah yang mendasar apa sih? Iya. Memang kalau kita bicara agak terus terang ya, sebenarnya ada kemiskinan dan ada Iya. ketidaktahuan. Yang kalau kita lihat memang dari segi BKKBN, mereka yang miskin dan mereka yang berpendidikan rendah, anaknya biasanya banyak. Iya. Karena itu juga perhatian orang tua terhadap anaknya menjadi kurang optimal. Di samping memang pemahamannya, pengetahuannya juga kurang. Karena itu memang yang diperlukan adalah kerja keras bersama-sama, yang dikatakan pendekatan yang komprehensif, jadi menyeluruh dan terintegrasi. Jadi apalagi sekarang era desentralisasi. Nah, sekarang kadang-kadang kita berbagai pihak juga merasakan dengan desentralisasi ini kok ada seolah-olah ya kemunduran gitu. Iya. Karena memang dulu yang program-program dimonitor langsung dari pusat sudah diserahkan ke daerah. Padahal dengan desentralisasi ini mestinya lebih maju. Karena pemerintah daerah lebih dekat dengan rakyatnya, lebih tahu masalahnya, lebih tahu potensinya, lebih tahu kebutuhannya, sehingga bisa menggerakkan potensi untuk menutupi masalah dan mencapai kebutuhan. Saya kira dalam hal ini peran dari Pak Haryono ini dalam mendayagunakan supaya pemerintah daerah itu melihat potensinya itu udah banyak ya. Nah ini harus kita sadari bersama. Dan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Jadi tidak bisa hanya menunggu ya. Karena itu memang dalam hal ini Posyandu itu sekali lagi kalau direvitalisasi bisa bergerak bersama-sama masyarakat, bersama-sama pemerintah, bersama seluruh petugas baik kesehatan, KB, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya, nanti akan menemukan kembali jalan untuk bagaimana secara bersama-sama mensejahterakan masyarakat. Kalau soal polio itu sebetulnya kita sih memang belum bebas 10 tahun yang lalu ya. Tapi itu namanya dulu PEN ya, tapi itu ada hal-hal lain yang harus dilakukan untuk surveillance. Lalu juga gizi buruk itu sebenarnya juga ada, tetapi sekarang mencuat lebih banyak lagi. Seperti itu ya. Iya. Baik, rupanya kesejahteraan masyarakat itu adalah sesuatu yang sangat kita rindu-rindukan ya. Dan bicara soal rindu, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Benci Tapi Rindu. Hanya sekedar penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rindumu, oh sayang, sakit hatiku kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh sakitnya hati, bencinya hati padamu.
Ikuti acara perbincangan yang mengangkat topik-topik aktual setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, hadirin yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah, masih di program Semanggi dan kita masih juga membahas tentang revitalisasi Posyandu. Masih dengan Bapak Imam Utomo, masih dengan Bapak Haryono Suyono dan juga Ibu Sumaryati ya. Dan kita langsung saja untuk segmen ini sambil mempersilahkan hadirin yang ada di studio atau juga pemirsa yang ada di rumah untuk ikut berinteraksi bersama kami di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung bisa menghubungi di nomor telepon yang ada di layar kaca. Dan untuk hadirin yang ada di studio bisa langsung saja ya. Baik, sambil kita menunggu ada yang mau bertanya, dilanjutkan lagi saja ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi dikatakan bahwa permasalahan memang cukup kompleks untuk penyebab kenapa sih kok kesehatan seperti ini sekarang banyak yang busung lapar apa segala macam gitu kan ya. Jadi sangat kompleks. Tapi mungkin salah satu problemnya adalah kemiskinan itu sendiri ya. Sehubungan dengan krisis ekonomi atau krisis multidimensi yang terjadi gitu. Karena kalau kita berpikir secara logika, kalau nggak miskin nggak mungkin sakit gitu kan ya. Jadi apakah perlu di dalam posyandu ini juga diberikan penyuluhan bagaimana sih caranya ibu dan anak dan juga masyarakat supaya tidak miskin gitu loh. Bukan hanya bagaimana supaya dia bisa sehat saja ya kan. Siapa yang mau menjawab tersapa? Imam mungkin? Ya, jadi begini sebetulnya. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa posyandu itu adalah salah satu bagian daripada gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Yeah. Di dalam tridaya yang pertama, yaitu pemberdayaan manusianya tadi. Antara lain adalah kesehatan itu dalam masa posyandu ada 5 macam, kemudian ada pendidikan, ada lagi bantuan makan itu kepada mereka yang miskin selalu dibantu itu. Untuk yang kedua ini pemberdayaan usahanya ini yang sekarang Pak Haryono bersama kita ini sedang membantu betul dengan kredit murah, dengan memberikan bantuan kepada mereka yang ingin belajar untuk misalkan membuat batu merah, membuat kerajinan apa yang bisa dijual. Ya. Itu kita bantu. Di situ letaknya untuk pengentasan kemiskinan. Sudah ada di dalam program-programnya. Sudah, program ada, semuanya ada. Baik. Nah, karena itu karena hari ini tadi fokusnya kita posyandu, jadi saya tidak banyak menceritakan tentang gardu taskin. Mungkin nanti kesempatan berikutnya ya. Baik. Baik, dan sekarang sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa ini? Dengan Pak Endi ada di Gresik. Bapak siapa? Endi. Bapak Endi di mana Pak Endi? Di Gresik. Di Gresik ya Pak Endi ya? Iya. Monggo Pak Endi. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore. Dan Pak Haryono Suyono. Selamat sore Pak Imam. Pak Endi. Pak Endi, Pak Imam di sebelah. Mantan aktivis kepemudaan yang ada di Saka Kencana ketika itu Pak Haryono. Jadi begitu. Saya sempat mengikuti Terpisaka 2 yang diadakan di Cibubur. Saya sangat tertarik sekali dengan pembicaraan kali ini. Yeah. Memang betul, utamanya ada Gresik ini. Ini enggak bahkan PLKB atau itu saya hampir enggak pernah dengar ini. Apakah memang dulu itu PLKB di Gresik nggak ada Bu? Iya. Apalagi Pak Endi? Iya. Kalau dimunculkan kembali kepemudaan dan sebagainya, itu kan paling tidak nanti membantu generasi muda untuk ikut aktif dalam pembinaan. Sehingga nantinya paling tidak membina generasi muda lah, kalau memang tidak sampai ke bawah. Ini sudah sampai ke bawah, alhamdulillah. Baik, jadi Pak Endi tadi yang ditanyakan adalah kenapa PLKB tidak kedengaran di Gresik, satu. Iya. Kemudian pertanyaan yang lain Pak Endi? Yang lain adalah, ya saya hanya mohon kepada Pak Imam Utomo agar menggerakkan kembali yang basis-basis kepemudaan seperti Pramuka, Remas, Saka Kencana itu tadi. Baik Pak Endi. Seperti yang digerakkan oleh Pak Haryono Suyono dulu itu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Kita akan jawab pertanyaannya terlebih dahulu. Oh, kita angkat telepon lagi. Oke. Kita tampung dulu rupanya pertanyaannya ya. Ya, halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Khususnya Pak Imam saya ingin sampaikan. Ya, Bapak dengan siapa di mana, Pak? Pak Imam tadi sampaikan bahwa di Jawa Timur ada 8.000 sekian banyak desa yang belum dijangkau pemberantasan kemiskinan. Bapak dengan siapa? Pak Alex Surabaya. Pak Alex di Surabaya, Pak ya. Sorry, Pak Alex Surabaya. Baik, Pak Alex, silakan Pak Alex. Ya, tadi Pak Imam menyatakan 8.000 sekian tidak hanya 400 sekian yang bisa dijangkau oleh
Jawa Timur. Di sini saya mengusulkan sama Bapak, karena kenapa tidak peran serta masyarakat swasta dalam membantu desa. Contoh konkret saja, di satu desa itu mempunyai hasil mangga. Libatkan masyarakat swasta untuk membantu masyarakat yang desa yang miskin yang bisa menghasilkan mangga. Penghasilan ketela untuk membuat kaplek, untuk diekspor. Banyak sekali peluang-peluang swasta bisa masuk. Baik. Saya lihat pemerintah tidak kurang mampu Baik, Pak Alex. atau sumber SDM maupun dana. Sekian. Ya, baik Pak Alex. Ya, baik, terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Ibu. Di Gresik itu, Bu, katanya. Jadi begini, memang bukan menyalahkan desentralisasi, tapi dengan desentralisasi ini banyak PLKB karena kemampuannya itu justru ditarik menjadi staf di kecamatan atau menjadi lurah dan lain-lain. Sehingga PLKB di lapangan itu berkurang. Bahkan tadi saya sudah berbincang dengan petugas untuk yang membina PLKB ini, PPLKB, itu di Jawa Timur itu berkurang sampai 63%. Wah, besar ya, Bu. Kalau PLKB-nya berkurang 25%. Padahal kader juga mengakui mereka itu tentu ingin dibina, diajak bertemu, berkumpul, bermusyawarah, membicarakan apa-apa yang harus dilakukan. Nah, ini memang berkurang. Kami juga berterima kasih pada Bapak Gubernur karena telah memberikan surat ke Bupati dan Wali Kota supaya memberdayakan lagi para PLKB ini. Dan ini mudah-mudahan kita sepakati bersama, kita pahami bersama, dan kita sadari bersama, sehingga ini akan dihidupkan kembali seperti permintaan tadi, sehingga bisa membina kader, membina masyarakat. Bahkan juga kami sedang mengajukan anggaran tambahan ke pemerintah untuk yang dulu diberikan Pak Haryono, ada takesra, kukesra, semacam itu supaya masyarakat juga ikut merasa berdaya dan diperhatikan. Seperti itu ya. Jadi ini memang salah satu prioritas kami di BKKBN. Baik, Ibu, kita tunggu ya, Bu. Dapat saya tambahkan, Mbak, sebelum kembali kepada Pak Gubernur. Silakan, Pak Haryono. Sebagai orang swasta, saya sekarang ini mencoba menghidupkan swasta-swasta seperti Pak Alex, Pak Andi tadi untuk bangkit. Kalau dulu pemerintah itu kuat, segala-galanya dari pemerintah. Sekarang rakyat kita tambah kuat. Jadi rakyat juga harus bangkit dan menghidupkan. Kalau perlu membuat petugas-petugas di lapangan yang dibayari oleh swasta sendiri. Untuk itulah dengan izin Pak Gubernur, Yayasan Mandiri dengan Lembaga Indonesia untuk Pemberdayaan Manusia pada Universitas Erlangga, kita mencoba dalam 6 bulan yang pertama ini mengajak 15 kabupaten. Dan di tiap-tiap kabupaten kita ajak 2 SMA. Nah, anak-anak SMA kelas 3 ini kita ajak dan kita latih. Kita datangkan bidan ke sekolah, kita datangkan petugas keterampilan ke sekolah untuk nanti mereka itu menyebar di sekitar sekolahnya. Menjadi petugas-petugas lapangan yang bergaul erat dengan masyarakat di sekitar sekolah. Sehingga kalau dia lulus nanti sudah mempunyai keterampilan. Dan masyarakat sekitarnya menjadi beruntung karena masyarakat sekitarnya didampingi oleh anak-anaknya sendiri belajar keterampilan yang diambil dari bidan yang berkunjung ke sekolah, yang ahli bikin tempe yang berkunjung ke sekolah, sehingga dia bisa menjadi penyebab dari tumbuhnya industri perdagangan di sekitar perkampungan di sekolah. Dan dengan izin Pak Gubernur pula, bank-bank pembangunan daerah yang ada di kabupaten-kabupaten itu menyebar dan memberikan kredit. Dan dengan bantuan beliau, kredit itu ditanggung sebagian oleh pemerintah kabupaten. Sehingga dengan sendirinya gunanya tidak terlalu tinggi dan menguntungkan rakyat. Ya, seperti itu. Jadi kalau boleh saya ingin mengajak ini untuk bertepuk tangan untuk gubernur kita yang kita cintai. Baik. Dan yang dikatakan Pak Haryono barusan itu sepertinya sudah menjawab pertanyaan Bapak Alex yang pertanyaan yang kedua ya, masalah apakah swasta akan terlibat atau tidak ya. Baik, dan selanjutnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab tadi, tapi rupanya kita mempersilahkan hadirin yang ada di studio terlebih dahulu untuk ikut bertanya. Bapak yang, oh Ibu silakan Ibu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Mariani Zainal dari PKK Kelurahan Banyu Urip.
Saya selaku kader Posyandu, juga kader PKK, saya juga pengurus dari Jaringan Perempuan Usaha Kecil Surabaya. Di sini perlu kami tanyakan, juga kami usulkan kepada Bapak Imam, juga Bapak Haryono Siono, juga Ibu Dokter. Di sini kami selaku kader Posyandu sudah melaksanakan apa yang sesuai dengan program Posyandu, tapi dalam pendanaan di sini kami sudah melakukan swadaya, tapi dengan adanya tingginya angka kemiskinan, bertambahnya angka kemiskinan, jadi dana yang dari swadaya itu belum mencukupi untuk memperbaiki kesehatan. Jadi di sini kami selaku kader mohon bantuan untuk dana Posyandu. Terima kasih. Juga dari Jaringan Perempuan Usaha Kecil kami, di sini kami punya 2 program, yaitu program advokasi dan program ekonomi. Untuk program advokasi di sini kami memperjuangkan yaitu kesetaraan gender, juga masalah kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai program ekonomi di sini kami memberikan yaitu bantuan modal untuk memberantas rentenir yang ada di wilayah. Baik, masih Ibu. banyak. Baik, Ibu Nah, di Mariani. sini kami ingin tanya bagaimana untuk mengakses kredit supaya masuk ke jaringan kami karena masih belum mencukupi untuk kredit. Terima Oke, kasih. baik Ibu Mariani, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Bapak, kalau tadi Ibu, Bapak mungkin? Bapak yang di belakang? Tidak. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi mungkin ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab ya Pak ya dari Bapak Endi di Gresik ya. Tentang organisasi kepemudaan. Dia berharap supaya dihidupkan lagi. Karena ternyata rupanya masyarakat itu senang kok ya kan jika diajak ikut terlibat ya kan dalam hal-hal seperti ini Pak. Ya. Jadi begini, Pak Andi terima kasih. Khususnya masalah untuk menumbuhkan kembali Pramuka dan Karang Taruna. Sebetulnya sekarang masih eksis itu Pak Andi. Pramuka dan Karang Taruna masih eksis. Bahkan saya setiap kali berkunjung ke desa-desa itu ada semua Karang Taruna maupun Pramukanya. Dan itu memang kader-kader kita di bawah yang paling baik untuk bisa membantu masyarakat di sana. Khususnya dalam rangka menyikapi baik itu acara kemiskinan, untuk membantu pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu saya minta apabila di situ belum, Pak Bupatinya nanti akan saya minta untuk mendirikan Pak, kembali Pak untuk itu. Baik. Ya. Itu di Gresik Pak tadi Pak, Gresik. perlu dicatat Pak ya Gresik. Yang kedua mungkin usul dari Ibu tadi yang bertanya. Ibu Mariani ya, Ibu Ibu Mariani. Juga Pak Alek, begini Pak Alek, saya katakan tadi, Pak Alek yang pertama tadi, 8.460 adalah desa dan kelurahan yang ada di Jawa Timur. Kemudian kemampuan kita di dalam rangka menyelenggarakan Gardu Tasken itu setiap tahun baru 400 desa setiap tahunnya. Jadi oleh karena itu apabila nanti ditunjang bersama-sama dengan swasta, saya kira saya akan sangat berterima kasih. Dan selama ini sudah saya ajak, khususnya mereka-mereka yang ada di BUMN, kemudian di pengusaha-pengusaha, saya ajak untuk melihat pelaksanaan Gardu Tasken, bahkan juga memberikan bantuan-bantuan di dalam rangka desa itu untuk lebih bisa maju lagi. Untuk Ibu tadi yang bertanya, khususnya dalam rangka dana untuk Posyandu yang kurang Bu, kami sedang usul ke pemerintah pusat agar Posyandu ke depan ini ada dananya. Memang sedang dibicarakan di DPR. Kemarin saya dengar akan dapat 50.000 per bulan. Nah, itu saya lihat. Atau per tahun atau per bulan? Per bulan. Nah, ya. Jadi ini saya kira Ibu nanti akan bisa menjelaskan lebih lengkap lagi karena yang ikut sidang di DPR Ibu. Ibu ya, nanti Ibu bicara soal dana ya Bu ya. Baik, ada telepon lagi. Kalau kredit ekonomi, saya kira langsung saja Bu ke Bank Jatim, saya kira Bank Jatim ada semua. Bisa dan saya kira ada rekomendasinya dari Pak Camat, rekomendasinya dari Pak Bupati atau Wali Kota yang ada, saya kira Bank Jatim akan bisa memberikan asal syaratnya adalah
agunannya ada, digunakan untuk apa, betul nggak ini untuk kemajuan, apakah hanya untuk foya-foya itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Mariani tadi ya dari Banyurip ya Bu ya. Ada telepon, Mbak. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rasban dari Kelurahan Gading, Ibu Tambak Sari. Ratna? Rasban. Ratbang. Oh, Rasban. Iya, Bu. Oke, di mana Ibu? Begini, selamat sore Pak Imam. Ya, silahkan. Juga Sore. Ibu Kepala BKKBN tingkat 2 Kota Surabaya. Selamat sore, saya. Ini ibunya diralat, ibunya adalah Kepala BKKBN Pusat ya. Oh, maaf. Maaf Bu, maaf ya. Tadi Ibu Rasban di mana Ibu? Saya di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari. Saya nggak dikasih salam, Bu. Iya. Pak Daryo Nasiono. Selamat sore. Saya kader dari PKK dan juga saya sub BPKBD di RW 6 Kelurahan Gading. Saya juga kader Posyandu yang sudah saya tekuni lebih kurang sudah 29 tahun. Bukan baik. Masalahnya di sini begini Pak, kalau tadi dikatakan bahwa ada revitalisasi Posyandu, itu di puskesmas saya, di puskesmas Gading sudah berjalan sudah lama. Semua sarana prasarana kesehatan atau Posyandu sudah diperbaiki, mulai adanya timbangan bayi dan sebagainya sudah diperbaiki. Hanya harapan kami kader, karena saya sekarang sudah berusia lebih kurang 45 tahun. Sehingga perlu ada kader-kader muda yang untuk meneruskan kader-kader yang ya bukan, kalau saya selama masih mampu saya ingin jadi kader Pak. Tapi alangkah baiknya kalau ada kader-kader yang lebih muda. Untuk itu harapan saya supaya ada pelatihan-pelatihan kader untuk kader-kader muda ini. Rasanya kok di Surabaya ini agak lama ya nggak ada pelatihan-pelatihan kader. Kemudian untuk Ibu Kepala BKKBN, untuk pemberdayaan ekonomi saya kira dulu dengan adanya Kukesra dan Takesra itu sudah bagus Bu. Karena saya sendiri di Kelurahan Gading itu mempunyai 22 paguyuban KKBS. Nah, ternyata sekarang Kukesra dan Takesranya kan berhenti Bu. Itu yang sangat kami harapkan bisa ada lagi Kukesra dan Takesra ini, karena juga untuk meningkatkan tahapan-tahapan KS yang dari mulai pra-KS, KS1 dan seterusnya. Demikian Ibu dan Bapak. Oke, baik. Selamat sore. Baik, selamat sore. Ya, bisa langsung dijawab mungkin untuk pelatihan ya. Pak Imam, dalam waktu Ya. dekat apa ada rencana membuat pelatihan kader nih di Jawa Timur? Saya kira ada begini, jadi kalau menurut data yang ada, itu kader-kader untuk Posyandu itu sudah banyak yang drop out lah, ya artinya kemampuan kita baru kalau nggak salah 70%, kurang 30% lah. 30% inilah yang sekarang akan direncanakan untuk pelatihan kembali untuk seluruh Jawa Timur. Ya. Jadi kalau tepatnya data begitu, kader yang ada kader aktifnya seluruhnya yang dibutuhkan ada 209.000 lebih, kemudian kader aktifnya baru 156.000 lebih, jadi masih ada 74% yang aktif. Jadi yang sisanya itulah yang perlu diaktifkan kembali ditambah dengan kader-kader barunya nanti. Kalau untuk kesejahteraan dari kadernya sendiri apakah difikirkan Pak? Karena kalau itu kan sebenarnya kader itu memang sukarela ya Pak ya, tapi seandainya dia akhirnya untuk hidupnya dia harus mencari di tempat lain, dedikasinya kan perlu dipertanyakan. Saya kira Pak. begini, Posyandu itu adalah karena kemauan masyarakat sendiri, kepala desanya menghimpun, jadi tidak ada memang itu, kalau itu dilakukan maka seperti pegawai saja nanti dia. Nah, itu. Dan itu adalah kebanyakan kader itu adalah di samping Ibu PKK juga ada beberapa, ya ada guru, ada anak muda dan sebagainya. Saya kira tidak perlu itu. Atau mungkin semacam reward Justru gitu Pak. yang dipentingkan adalah di dalam Posyandu itu alatnya lengkap, operasinya ada. Nah ini yang tadi disampaikan akan ada 50.000 per bulan nanti itu. Itu yang paling penting di situ letaknya. Nah. Ya, barangkali bisa saya tambahkan. Ya, silakan Ibu. Jadi begini, mohon maaf Pak Imam, memang kader itu prinsipnya adalah sukarela. Tetapi kami memang sering sekali mendapatkan keluhan bahwa mereka juga ingin diperhatikan. Jadi memang di beberapa tempat di Indonesia ada yang memberikan insentif
untuk transport lah, bukan honor tapi transport, karena dia harus kunjungan dari rumah ke rumah dan sebagainya. Dan ini ada berita baik bahwa di kota Surabaya sudah ada, meskipun memang Kecil tidak sekali, besar, ya, kecil. tetapi adalah untuk maksudnya untuk semacam kalau itu penghargaan. ada. Saya kira ini sangat dihargai karena di Jawa Timur ini, mohon maaf ya Pak Imam ya, karena penduduk miskin Jawa Timur ini kan masih cukup banyak itu 6 yang juta, ya. para KS alasan ekonomi 18%. Kalau KS 1 alasan ekonomi 11%. Jadi tentu kalau orang yang tidak mampu lalu bekerja untuk orang tidak mampu perlu diperhatikan. Makanya tadi ada usulan dulu Takesra Kukesra itu ada. Sewaktu Pak Haryono di Menko Kesra dan di sekaligus Kepala BKKBN ya. Memang sekarang tidak ada, karena itu kami sudah melapor ke Menko Kesra, ke Ibu Istri Presiden, dan sedang dipikirkan, bahkan kami juga dalam permintaan anggaran belanja tambahan itu disetujui oleh DPR, tapi belum tentu kan, tergantung keuangan negara ya, dapat atau tidak. Termasuk tadi yang posyandu, ada 50.000 per bulan, dan ada juga biaya-biaya untuk training dan sebagainya. DPR sudah setuju, tetapi keluarnya kita tidak tahu ya. Bahkan di kami BKKBN juga mengusulkan kalau ada anggaran untuk pertemuan. Jadi kader itu kadang-kadang tidak usah dikasih honor, tidak apa-apa. Tetapi ada pertemuan-pertemuan tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Mereka diundang, diajak bincang-bincang bagaimana menghidupkan gerakan-gerakan di masyarakat. Ini tentu merupakan reward. Ini sedang kami upayakan juga. Seperti itu ya. Baik, kita coba angkat telepon lagi ya Bu ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Iya Ibu, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Bu Suryati di Sidoarjo. Ibu Suryati di Sidoarjo ya, silahkan Ibu. Ya, saya sebagai kader posyandu. Ya. Wah banyak kader rupanya sore hari ini. Ya, bagus sekali ya. Ya, silahkan. Ya, sebenarnya mau tanya dari tadi, tapi kan sudah ada yang bertanya dan sudah dijawab ya sama Pak Imam Utomo maupun Pak Haryono Suyono. Karena kader itu sifatnya sukarela ya Bu ya Pak ya. Jadi dengan sukarela membantu, bahkan langsung kepada balita maupun ibu balita. Tapi di tempat saya itu ada kendalanya Pak. Apa itu Ibu kendalanya Bu? Kendalanya tuh sekarang tuh sulit untuk mendapatkan KMS, kartu menuju sehat itu. Itu kan grafik, itu kan berwarna ya Pak ya. Jadi kalau difotokopi kan tidak bisa kita mengetahui secara langsung. Jadi kita kalau kehabisan KMS itu, kita bikin sendiri kartu bantunya itu. Jadi kesulitan di situ. Dan yang seperti ngendikakan Pak Imam tadi, itu ada 5 meja itu kalau di tempat saya, itu yang terlaksana baru pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan PMT Pak. Gitu. Jadi mungkin dari pihak pemerintah itu bagaimana supaya KMS itu bisa terpenuhi, karena setiap bulan kan pasti ada balita baru dan ada yang keluar gitu Bu. Jadi kesulitan saya di posyandu kami itu KMS-nya. Kalau PLKB-nya tetap ada, dari Dinas Kesehatan Puskesmas terkait tetap ada. Baik Ibu. Jadi harapan saya KMS itu bisa terpenuhi gitu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa langsung dijawab Pak Imam. Saya kira bisa aja itu. Begini Bu, terima kasih ini saya perhatikan dan saya nanti akan minta kepada Dinas Kesehatan atau melalui kabupaten nanti untuk mencetak KMS sebanyak-banyaknya lah. Ya, KMS untuk seluruhnya. Ya. Barangkali saya sedikit menambahkan, waktu itu saya ketemu dengan pimpinan World Food Program. Lalu saya sampaikan bahwa perlu mencetak KMS. Sebetulnya dia sudah bersedia, tetapi saya bertemu Menteri Kesehatan juga. Menteri Kesehatan mengatakan sudah menginstruksikan membuat buku KIA sebanyak 5 juta. Tetapi kami ke lapangan lagi, rupanya di lapangan lebih memilih KMS yang lebih sederhana. Nanti akan saya sampaikan lagi ke Menteri Kesehatan dan pimpinan WFP tadi, karena dia sebetulnya mau meskipun nyetak 2 juta, 3 juta mau. Jadi akan saya sampaikan lagi. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Baik.
Baik, sebenarnya kalau kita mau bicara soal posyandu banyak sekali yang ingin diungkapkan, tapi karena keterbatasan waktu mungkin bisa sedikit kita simpulkan saja. Pak Haryono Siono, mungkin silahkan. Barangkali ada satu yang sangat menarik. Singkat saja Pak ya. Banyak sekali Ya. teman-teman dari perusahaan-perusahaan, mungkin Pak Bupati, Pak Gubernur bisa menghimbau perusahaan-perusahaan sementara menunggu dana pemerintah, KMS dan sebagainya bisa dicetak dengan logo perusahaan sebagai iklan. Ya, seperti itu ya. Jadi Ya, memang sangat ya. seperti iklan yang ya dulu itu Pak ya. Persis. Iya. Dan itu sudah dilakukan di salah satu provinsi di Jawa Tengah juga. Ya. Jadi ini penting sekali Kita memang juga peran sudah serta sebagai semua warga pihak. negara. Seperti itu ya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Tantangan kita bersama dan merupakan tugas kita bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan karena itu kita perlu bersama-sama untuk mensukseskan program revitalisasi posyandu agar kita dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang akhirnya bisa meningkatkan dan secara optimal sumber daya manusia di negeri ini. Saya Fani Sutrisna, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa.